Saudara-saudaraku sekalian, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Hanya 2 hari sebelumnya, pada tanggal 15 Agustus 1945, di tahun yang sama, di bulan yang sama, hanya selisih 2 hari saja, tanggalnya berbeda, Korea Selatan itu juga terbebas dari pendudukan Jepang. Keduanya memulai perjalanan sebagai bangsa yang merdeka, ya, bangsa yang berdaulat dalam rentan waktu yang hampir bersamaan. Namun setelah lebih dari 8 dekade berlalu, capaian pembangunan kedua negara itu menunjukkan perbedaan yang cukup mencolok. Semisal saja ya, dari sisi ekonomi, pendapatan per kapita Korea Selatan itu berada di kisaran 36.000 US dollar per tahun, sedangkan Indonesia itu masih berada di sekitar 5.000 US dollar per tahun. Dengan demikian, secara rata-rata pendapatan per kapita masyarakat Korea Selatan itu mencapai sekitar 7 kali lipat dibandingkan dengan Indonesia. Kesenjangan tersebut terlihat juga di sektor pendidikan, ya. Berdasarkan capaian skor PISA, ya, nilai matematika Korea Selatan itu berada di kisaran 527, sementara Indonesia berada di angka 366. Perbedaan ini ya tidak semata-mata berbicara tentang angka, tetapi juga memberikan gambaran mengenai kemampuan sistem, ya, pendidikan kita dalam membentuk kompetensi kita, ya, dalam membentuk cara berpikir kita, memecahkan masalah dan menghadapi tuntunan kehidupan modern kita ini. Kemudian di bidang kesehatan, ya, di bidang kesehatan gambaran yang serupa juga sangat mencolok, ya. Harapan hidup masyarakat Korea Selatan itu telah mencapai sekitar 83 tahun, sedangkan Indonesia itu berada di kisaran 71 tahun. Sementara itu, dalam Human Development Index, Korea Selatan itu mencatat sekitar 0,937 dan termasuk dalam kategori pertumbuhan manusia yang sangat tinggi. Dan Indonesia berada di kisaran 0,728. Tentu saja perbandingan tersebut tidak berarti kedua negara memiliki perjalanan sebuah sejarah yang sepenuhnya identik gitu. Masing-masing tentu memiliki kondisi politik, geografis, demografis, ya, dan tantangan pembangunan yang berbeda. Namun ada satu kesamaan yang penting. Keduanya pernah berada dalam situasi sulit, ya, akibat penjajahan, dan sama-sama harus membangun kembali masa depan bangsanya setelah memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan. Lantas apa yang dilakukan oleh Korea Selatan dalam perjalanan membangun peradaban, membangun negerinya selama puluhan tahun ini, ya? Jawabannya itu mereka bukan menitik beratkan pada sumber daya alam yang mereka miliki, ya, atau yang ada, tetapi lebih dari itu, Korea Selatan justru menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya alam tidak selalu menjadi penghalang bagi kemajuan sebuah negara. Mereka secara konsisten menempatkan pembangunan manusia, pendidikan, industrialisasi, kemudian pembangunan teknologi, penelitian, riset, ya, dan juga inovasi serta budaya kerja sebagai bagian penting dari strategi pembangunan nasional di negeri mereka. Karena itu, setelah 81 tahun Indonesia merdeka, pertanyaan mengenai pendidikan ini seharusnya tidak berhenti pada seberapa besar anggaran yang dialokasikan. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana manusia seperti apa yang sedang kita bentuk melalui sistem
pendidikan kita, atau bagaimana sesungguhnya hakikatnya sistem pendidikan kita itu. Sebab pendidikan pada sejatinya itu jangan sampai kita maknai, jangan sampai kita pahami sebagai proses menaikkan angka kelulusan. Lah ini yang terjadi di negeri kita itu aneh. Pendidikan itu selalu soal angka kelulusan, selalu soal mengejar nilai akreditasi, nilai akademik, dan memenuhi target-target administratif yang lembaran-lembaran itu. Padahal pendidikan itu sejatinya merupakan proses panjang untuk membentuk manusia yang mampu berpikir, punya kecerdasan yang tajam, memiliki kompetensi, memiliki karakter, akhlak, ya, dan juga produktif, adaptif, dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat secara luas. Nah, pada akhirnya kemajuan sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh kekayaan alam, besarnya anggaran, atau banyaknya pembangunan fisik. Pendidikan sepertinya harus kita kita unggulkan, harus ini menjadi fokus kita. Fondasi terpentingnya adalah kualitas manusianya itu, kualitas manusianya yang mengelola sumber daya yang ada di sebuah negeri tersebut. Nah, 81 tahun kemerdekaan kita ini seharusnya menjadi momen untuk bertanya secara lebih tajam dan mendalam, bukan hanya seberapa jauh Indonesia telah membangun negerinya, tetapi seberapa serius Indonesia telah membangun manusianya. Manusia Indonesia yang seutuhnya cerdas gitu. Karena kualitas manusia ini pada akhirnya akan menjadi penentu kualitas bangsa kita di masa-masa mendatang.